bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mampir ke alam rahim perut 9 bulan 10 hari normal. Lewat 9 bulan 10 hari sesar. Habis dari rahim singgah ke dunia 63 tahun normal. Tidak sampai umur janin keluar prematur. Terlalu tua, sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat. 63 tahun kata Nabi, umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Sittin 60, sab'in 70. Sedikit sekali yang melampaui usia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari alam dunia ini, pindah ke alam berikutnya, alam kubur. Di alam kubur berapa lama? Yang meninggal tahun 1000, berarti sudah di alam kubur selama 1021 tahun. Karena tahun ini sudah 2021. Habis dari alam kubur ini alam mana? Ditiupkan sangkakala. Semua yang ada di alam kubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, tegak di padang mahsyar, menunggu pengadilan mahkamah paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati berbagai macam urusan, titian siratal mustaqim, pembagian buku catatan amal, timbang amal kebaikan keburukan, lalu kemudian masyarakat orang-orang wakatobi masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Perjalanan panjang. Di antara perjalanan panjang ini, maka ada satu tempat yang membuat orang terlupa, terlena, terlalai. Lupa dia datang dari mana dan dia akan kembali kemana, berapa lama di sini, untuk apa di sini, apa yang akan dia bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lupa itu mesti diingatkan. Makhluk yang lupa itu, kata lupa diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa itu namanya manusia. Kau siapa? Manusia. Berarti pelupa. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Diingatkan kapan? Khatib naik ke atas mimbar Jumat mengingatkan jamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bertanya kepada bapak, "Pak, ya, perasaan khatib itu Jumat yang lalu isinya itu juga." Karena kita ini lupa, nak. Khatib naik ke atas mimbar, rukun khutbah 5. Yang pertama memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua selawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang keempat wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah wahai jamaah Jumat. Yang kelima mendoakan semuanya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, diulang-ulang setiap Jumat. Lupa juga diulang-ulang setiap subuh bahwa kau datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, menyembah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ustaz Abdul Somad diminta menjadi imam, maka Ustaz Somad mengingatkan lagi, sawus sufuf, luruskan shaf. Jamaah kan sudah tahu itu semua, bahwa sebelum sholat kita meluruskan shaf. Betul. Kenapa diulang-ulang? Karena kita makhluk pelupa, maka diingatkan berulang-ulang. Sepanjang pengalaman saya sholat, belum pernah ada imam yang mengatakan, jamaah tidak perlu kuingatkan lagi shaf karena kalian sudah tahu semua. Tidak ada. Kita selalu diulang-ulang. Kata pepatah orang Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Sebetulnya kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Siapalah di antara kita ini yang menghafal Al-Fatihah? Tidak pernah. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering diulang-ulang. Lagu juga begitu. Tidak pernah kita menghafal lagu. Lalu kenapa kita ingat? Siapa yang pernah menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya? Saya tak pernah. Kenapa bisa hafal? Dari SD diulang. Indonesia tanah airku. Begitu jugalah lagu dangdut dan lagu-lagu lainnya. Kalau bapak ibu selalu mengulang-ulangkan ayat ke telinga anak, maka teringat di kepalanya, masuk ke otaknya, bersemayam di tangkai jantungnya. Maka kalimat pertama yang diulang-ulangkan adalah
Kira-kira apa kalimat pertama yang kita ulang-ulangkan ke telinga anak kita? Ketika ibu-ibu ditanya, ibu-ibu, apa kalimat pertama yang sering bapak ibu-ibu ulangkan ke telinga anak ibu? Mau tidur diulangkan, bangun tidur diulangkan. Angkat tangan seorang ibu. Apa yang ibu ulangkan? Nina Bobo. Ustadz Somad, apa yang Ustadz pertama ingatkan ke telinga anak Ustadz? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum terbit lagi matahari. Masih jam 4:15 di Pekanbaru Riau. Di Wakatobi orang udah selesai sholat subuh. Jadi kalau begitu, andai masuk surga itu menurut waktu sholat, orang mana yang duluan masuk surga? Orang Wakatobi. Mudah-mudahan saya dianggap sebagai orang Wakatobi. Pas masuk surganya duluan saya. Ditanya orang Riau terkejut semua. Mana Abdul Somad? Dia sudah masuk surga sama orang Wakatobi duluan. Kalimat pertama yang kita ulangkan ke anak kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum matahari terbit, matahari belum muncul, belum nampak cahayanya, belum nampak rona kuning kemerahan, maka sudah berapa kali kita dengar asyhadu an la ilaha illallah. Azan subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diulang. Belum ada lagi orang iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Tak ada. Diulangnya. Salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan anak ke telinga sebelah kanan. Anak ketika lahir diazankan ke telinga sebelah kanan. Yang paling afdal mengazankan adalah ayahnya. Menetes air mata si ibu, hamil 9 bulan 10 hari, anak lahir, bapak tugas di luar kota, sudah tidak pulang sebulan, namanya Pak Toib. Siapa yang mengazankan? Kebetulan ada perawat di rumah sakit itu laki-laki. Dan dia, walaupun dia lulus dari STIKES, sekolah tinggi ilmu kesehatan, walaupun dia lulus dari sekolah perawat, dia tetap belajar agama Islam 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, mid semester dan ujian akhir semester. Dulu bertemu dengan dosen 13 kali, sekarang tak ketemu sama sekali. Judulnya online. Maka dia tetap pandai mengazankan. Walaupun dia bukan sarjana agama dari Fakultas Usuluddin Syariah, Tarbiyah dan Dakwah, dia tetap bisa mengazankan. Ibu jangan bersedih, anak ibu biar saya azankan. Diletakkannya kepala sebelah kiri, telinga anak di sebelah kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bukan untuk azan bayi, terlalu kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan untuk sholat dengan azan untuk bayi bunyinya sama. Begitu dalam hadis Sunan Tirmidzi, azan as-sholah, azan untuk bayi seperti azan sholat, tapi lantunan suaranya beda, bunyi lafaznya sama. Ini sekarang banyak salah pasang azan, yang untuk sholat dipasangnya untuk bayi. Allahu akbar, Allahu akbar, untuk bayi. Makanya yang azannya anak-anak muda. Siapa yang azan luar biasa tadi? Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa yang azan? Dari Kapolres, dari Polda, dari Polsek. Begitu polisi, tentara azan, Satpol PP, anak-anak muda ke masjid semuanya ketakutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kalimat yang kita dengar pertama. Pernah tak Bapak Ibu mendengar ada orang ketika anak lahir dibisikkan ke telinganya, nanti ku kirim kau S3 ke Jepang, sekolah S3 perikanan.
Nanti urusan masalah S1, S2, S3. Nanti masalah urusan dunia. Yang pertama kali diajarkan ke telinganya adalah la ilaha illallah. Apa tujuannya? Kalau Allah dibesarkan di dalam kepalanya, Allah besar dalam jantungnya, Allah besar dalam hatinya, maka kecil masalah hidup dunia ini di kelopak matanya. Itu yang paling penting. Yang saya katakan ini betul apa salah? Terserah, mau bilang salah juga tak apa-apa. Sekarang orang terlalu banyak melihat dunia ini terlalu besar. Kalau dunia terlalu besar, kepalanya kecil. Kepala kita ini kecil, Pak. Mau dimasukkan dunia ke sini, pecah pembuluh darah, naik diabetes mellitus, naik asam urat. Oh salah, asam urat turun ke kaki. Dunia ini kalau terlalu besar dalam pandangan matamu, jabatanmu kalau terlalu besar, demam, tak sanggup kau memikulnya. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustadz? Kau besarkan Allah, kau angkat kedua tanganmu dan kau berkata Allahu Akbar. Kau ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Makanya di malam takbiran, orang yang merasa dirinya besar, amalnya banyak, Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata jamaah mendengar takbir. Kenapa takbir menetes, Pak? Mengenang dosa ya, Pak? Mengenang apa, Pak? Gak bisa pulang kampung. Bukan cuman kita yang tak bisa pulang kampung, Covid pun tak bisa pulang kampung. Makanya belum pulang-pulang dia sampai sekarang. Tapi saya dapat kabar ternyata Covid tidak sampai ke Wakatobi. Kenapa tidak sampai? Andai pun sampai, dia tidak bisa mengganggu, tak berdaya apa-apa. Karena kata Pak Dokter, orang kalau imunnya kuat, maka Covid tak bisa masuk ke dalam. Covid mengintai, dia tengok mana orang yang imunnya lemah. Ditengoknya imun orang Wakatobi kuat. Kenapa kuat? Makanannya ikan segar. Kalau di Kendari ikannya baru mati sekali, kalau di Wakatobi ikannya baru mati tadi. Baru pingsan, mati, sakratul maut, langsung digulai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang paling besar mesti Allah, maka insya Allah yang lain akan terasa ringan. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit di dunia, banyak ujian, rumah terbakar, duit hilang, usaha bangkrut, datang Covid, jatuh pariwisata, maka masih ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah.